نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الحاضرون أوصي إياي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Al-ayat. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bermuajahah melanjutkan pembahasan tentang siklus hidup manusia, perjalanan menuju akhirat. Sebelumnya kita akan sedikit ambil 2 poin dari surat yang dibaca di dalam rakaat pertama maupun kedua. Pertama, kalimat wa minan nasi may yujadilu fillah itu sangat sering disebut di dalam Quran, termasuk surat Al-Hajj ya. Ayat 3 itu menyebutnya demikian. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yujadilu, ada orang yang mendebat, menentang, berargumen, membantah dan sejenisnya tentang Allah, tetapi bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Dengan menggunakan ungkapan minan nas ditambah man, seseorang, menunjukkan bahwa akan selalu ada orang-orang yang berwatak seperti ini. Yang jadi masalah itu adalah kita masuk atau tidak gitu. Karena akan selalu ada mentalitas yang disebut dengan may yujadilu fillah, membantah, memperdebatkan atau mendiskusikan Allah, tentang Allah, tetapi tanpa ilmu itu. Itulah yang berbahaya ya. Dampaknya kenapa? Sangat besar bagi kehidupan diri orang itu, atau juga bisa menjadi virus bagi yang lain. Itulah sebabnya Al-Quran selalu mengingatkan kita untuk menjaga diri, menjadi penyebab atau menjadi orang yang terbawa arus terkait dengan may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ternyata di dalam Quran kalimat seperti tadi 4 kali disebut. Jadi kalimat minan nasi may yujadilu fillah, di antara orang akan selalu ada orang yang berargumen, membantah, mendebat atau mendiskusikan tentang Allah tanpa ilmu. Itu setidaknya 4 kali disebut dalam Quran ya. Poin kedua dari surat Al-Hajj yang dibaca adalah digambarkan mengenai siklus hidup manusia, tepatnya pada ayat 5. Di ayat 5 itu kita langsung buka hubungannya dengan pembahasan kita pagi ini ya. Bahwa ketika posisi kita di sini ya, ketika posisi kita yuhyi, hidup ketika posisi kita ahya, hidup yang kedua, hidup yang pertama, tetapi tempatnya kedua ya, yakni dunia. Jadi hidupnya pertama, tempatnya kedua, yakni di dunia. Maka di sini kita akan mengalami pertumbuhan usia terkait dengan fisik juga. Nah, di antara ayat yang menggambarkan selama kita hidup di dunia atau hidup pertama tempat ke tempat kedua ini, ada
orang yang berbeda-beda rentang waktu usia. Sampai batas waktunya itu beda-beda. Misalnya di dalam ayat 5 itu dipaparkannya, satu, ada yang meninggal ketika bayi, jelas. Yang kedua, ada yang meninggalnya ketika dewasa. Ada pula yang meninggalnya ketika sepuh, tua. 3 ini sudah berlaku dan sekarang fakta-faktanya sudah banyak. Itu gambarannya. Nah, persoalan pentingnya adalah pada saat kita harus mengalami yumitukum atau dimatikan itu, dicabut nyawanya oleh malakul maut, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak su'u, buruk, apa yang dialami kematiannya adalah husnu, baik. Kondisi su'u maupun husnu adalah pilihan. Kita mau mengambil yang mana gitu. Sementara kondisi yumitukum itu sangat bergantung di sini, ahya tadi. Sejauh mana optimalisasi dari seluruh aktivitas, waktu, atau apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita. Di sini kita maksimalkan. Itulah proses belajar yang tanpa henti. Sebab kondisi yumitukum tadi penentunya di sini. Sementara yumitukum menjadi penentu yuhyikum, kehidupan kita yang kedua di akhirat, termasuk di kuburan. Nah, ketika selama ahya, hidup sekarang, kita terus memohon kepada Allah isti'adzah misalnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam akhirat wa min adzabil qabri. Selama kita ahya ada konsisten dengan itu, maka insya Allah sebagai mukmin kita sangat yakin di kuburan mengalami apa yang disebut di dalam doa wa wasi' madkhalaha wa akrim nuzulaha. Tempat yang kita harapkan lapang, tempat singgah yang kita tempati nanti penuh dengan kemuliaan dan seterusnya. Ini ada di sini al-qabru, sebelum memasuki akhirat. Ketika kita sudah masuk di al-qabru, atau istilah lainnya adalah barzakh, maka ke akhirat seperti yang sudah sering diulas, ke akhirat kita belum bisa masuk karena tertutup oleh barzakh tadi. Tapi ketika kita bermohon ke dunia untuk berbenah, jadi kembali lagi ke sini, inginnya sih diberi waktu untuk apa? Untuk macam-macam, jadinya sih bersedekah, beramal soleh dan sebagainya. Maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi bagi manusia penentu paling mutlak adalah ahya, hidup yang pertama, tempat kedua di dunia. Itulah sebabnya Allah berulang-ulang mengingatkan wal asri, demi waktu, supaya kita tidak menjadi bagian dari innal khosirin, orang-orang yang rugi diri sendiri maupun merugikan keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu bagian dari upaya kita untuk meraih yumitukum yang husnu atau meraih al-qabr di dalam al-qabr yang wawasi' tadi, yang al-wasi'atul nuzulah misalnya ya, tempat yang lapang dan mulia, maka hari ini kita memaksimalkan dengan berbagai al-birru, kebaikan, dengan al-ihsan, al-sidku dan seterusnya. Pagi ini kita akan mengulas terkait dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan. Bagaimana mengambil sebuah keputusan ada hubungannya yang sangat erat dengan yang disebutkan tadi, al-birru, al-ihsan, kamal al-khair, asidku dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu, kita sudah sering mengalami kondisi di mana kita sering dihadapkan dengan dilematis ya. Dalam hidup seseorang pasti pernah, entah sekali, entah beberapa kali, pasti minimal sekali, harus mengambil keputusan yang sangat sulit, terutama kondisi yang tak pernah diinginkan,
Di sisi lain kita harus mengambil sikap. Jika tidak, kita mengalami kebimbangan yang tanpa henti. Siapapun kita pasti mengalami itu. Salah satu contoh dialami oleh Rasulullah SAW sebagai pengambil keputusan waktu itu terkait dengan keluar atau tetap di kota Madinah. Mengingat desakan dari sahabat, sebagian ada yang harus keluar, sementara sebagian lain bertahan saja di Madinah. Disinilah kemudian beliau memutuskan keluar. Diceritakan oleh surat Al-Anfal ini, ya, paling tidak beberapa ayat, ya, 5-8 ini menerangkan masalah itu. Singkatnya, ketika keluar, keputusan yang diambil adalah menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang modalnya sesungguhnya merupakan rampokan terhadap kaum muslim. Jadi intinya ingin mengambil hak. Tapi Allah menentukan lain. Saat Rasulullah SAW dan para sahabat berharap bisa menghadapi kafilah dagang yang secara otomatis tingkat kesulitannya lebih kecil. Jadi probabilitas kematian, probabilitas kesulitan sangat kecil dibanding dengan menghadapi pasukan perang. Tapi qadarullah yang Allah tetapkan justru sebaliknya. Kafilah dagang lebih dulu lewat, sementara pasukan perang justru datang dan harus dihadapi. Di sini para bapak, kita pun seringkali menghadapi situasi yang tak diharapkan malah datang, yang diharapkan malah tak kunjung datang. Inilah yang berkaitan dengan nanti konsep apakah tetap ihsan kepada Allah, husnudzon maksudnya, apakah tetap albirru semangatnya atau sebaliknya. Di situ latihan-latihan kita dalam hidup. Salat itu beda lagi tuh. Jadi antara salat dengan kemampuan kita mengambil sebuah keputusan, dua hal yang berbeda tetapi sangat sulit dipisahkan. Oleh karena itulah mengapa setiap mukmin tidak boleh berhenti untuk belajar, menggunakan nalarnya, menggunakan akalnya, menggali ilmu, menggali Al-Quran, hadis dan sebagainya, yang dengan begitu kita sudah terlatih untuk melaksanakan sebuah penelaahan. Kita ambil beberapa poin penting terkait dengan bagaimana keputusan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, University of Cambridge katanya melakukan, ini bidangnya sains, neuroscience ya bidangnya, menunjukkan bahwa otak manusia itu cenderung mengambil jalan pintas dalam kondisi stres. Ya, faktanya Quran juga sering mengingatkan itu. Saat seseorang kondisinya tertekan, apalagi terhimpit waktu yang terbatas, sementara di depan mata tantangan dan bahaya menghadang, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita menjadi bagian dari anggota Bani Israel yang dibawa Musa alaihissalam. Ketika mereka lari dari Mesir menuju Palestina, dikejar oleh pasukan Fir'aun, sementara Fir'aun sudah emosi tingkat tinggi. Intinya ingin menghabisi semua Bani Israel. Larilah Musa, hijrah ke Palestina. Persoalannya kemudian di depan mereka terbentang Laut Merah yang sangat luas dan dalam. Sementara di belakang terus semakin mendekat Fir'aun dan pasukannya dengan amarah yang sedemikian rupa. Disinilah Bani Israel mendesak, Musa, bagaimana kita? Apa yang bisa kita lakukan? Kita pasti mati, dihabisi oleh Fir'aun dan pasukannya. Sementara di depan kita laut. Disinilah Musa alaihissalam dengan tetap tenang berkata, Rabbi sayahdin, Allah akan memberiku petunjuk. Tapi bayangkan Pak,
umatnya yang kebanyakan masih tidak mengerti tadi akan mendebatnya sedemikian rupa. Disinilah jemaah yang dirahmati Allah, bahwa apa yang kita pelajari dari kisah Musa itu akan akan masuk dalam benak kita. Oh iya, tindakan apa yang mesti kita lakukan saat situasi seperti itu. Kalau kita sering mendalami semacam itu, insya Allah minimal ada pembelajaran di situ. Tapi ketika tidak pernah, ya sudah, nalar kita akan selalu buntu, akhirnya paniklah yang muncul. Ya. Jadi dalam situasi seperti itulah perlu sikap bijak. Nah, orang yang bijak tidak berarti mempunyai hidup yang lebih mudah, betul. Orang bijak tidak berarti semuanya lancar mudah, tidak. Tetapi bagaimana sikap yang bijak itu tepat dalam mengambil sebuah keputusan, sebuah argumentasi, tidak emosional yang tidak pada tempatnya. Mereka hanya mampu menunda reaksi emosionalnya, memperbaiki cara berpikirnya atau mindsetnya sebelum menentukan langkahnya. Banyak pertimbangan. Disinilah kita banyak belajar dari Rasulullah SAW. Sejauh yang saya ketahui dari berbagai kajian hadis, cara Rasulullah SAW menegur seseorang saja itu berbeda-beda. Sangat bergantung pada tingkat perbuatannya atau dampak yang dimungkinkan muncul dari perbuatan itu. Ada yang sifatnya dibiarkan dulu, tapi kemudian dilakukan sesuatu. Nah, tindakannya pun ada yang sifatnya langsung mengingatkan bersangkutan atau mengingatkan sahabat biarkan saja, dia masih belum ngerti. Jadi begitu banyak variasinya. Saya ambil beberapa contoh ya. Pertama, terkait dengan Arab Badui yang masuk ke Masjid Nabawi karena memang belum ada toilet, langsung kencing, langsung buang air kecil di pojok paling belakang. Tentu sahabat pasti marah, Pak. Karena tindakan itu kurang ajar. Ini masjid, kenapa mesti dijadikan toilet gitu? Memang belum ada toiletnya waktu itu. Rasul bilang, nggak apa-apa, biarin aja. Biarkanlah orang itu sampai selesai. Apakah dinasihati? Enggak. Justru sahabat diminta oleh Rasul, udah ambil air saja. Ambil air seember, siram itu. Kenapa ya Rasul? Dia masih belum ngerti. Bayangkan sahabat emosional untuk bertindak, tapi beliau nggak apa-apa, dia belum ngerti. Artinya karena itu baru tindakan pertama dibiarkan, tapi nanti yang kedua baru ada tindakan. Ini artinya kematangan berpikir alias bijak tadi. Paham betul siapa yang dihadapi. Tapi berbeda dengan kasus yang kedua, misalnya Muaz bin Jabal radhiyallahu an pernah menjadi imam di sholat Isya. Lantas ada seseorang musafir yang ikut sholat berjamaah di situ. Nah, setelah dia musafir ini berpikir bahwa surat yang dibaca akan biasa-biasa saja. Ternyata surat Al-Baqarah sampai habis, Pak. Bayangkan berapa ratus ayat itu. Membuat berdirinya lama. Lalu orang tadi setelah selesai protes dan menyampaikannya kepada Rasul. Apa yang kemudian Rasul katakan? Wahai Muaz, apakah kamu akan menimbulkan fitnah al-fattan, menghancurkan situasi yang kondusif dengan tindakanmu seperti itu? Barulah di sini beliau mengingatkan, lain waktu fal yukhaffif, ringankan bacaan surat, karena di belakangmu itu ada ad-dhaif, ada orang yang lemah, ada as-saghir, ada anak-anak kecil, ada juga mereka yang zal hajjah, memiliki hajat. Artinya para ibu bapak, tindakan beliau dengan menegurnya tegas
Apakah kamu akan menyebarkan fitnah, kekacauan di kalangan umat dengan caramu seperti itu? Waduh, itu buat teguran tegas, Pak. Kenapa? Karena bukan tidak tahu. Baru di situ beliau memberi pilihan. Lain waktu sholat isya ya bolehlah baca al-a'la. Itu ada pilihan, Pak. Ada al-a'la, ada al-ghasyiyah, ada al-buruj, ada at-takwir. Itu boleh. Tetapi jangan al-baqarah. Sebab pasti jumlah ayatnya panjang. Contoh kedua. Contoh ketiga yang menggambarkan sikap bijak sedemikian rupa adalah ketika Rasulullah SAW, tapi tegas, Pak, bijaknya tapi tegas, ya. Di balik itu yakni berkaitan dengan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika dalam sebuah peristiwa disebutkan supaya tidak memberitahu persoalan ini kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau dipahaminya sepintas akan sangat bermasalah. Yakni berkaitan dengan kalau seseorang melakukan tindakan ini saja, itu dia akan masuk surga. Masuk surga apa tindakannya itu? Hanya dengan syahadat. Masalahnya muncul kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab bahwa apa yang tadi kamu dapatkan dari beliau, ini siapa yang bersyahadat masuk surga. Di sisi lain Umar berpikir, kalau hanya dengan syahadat orang masuk surga, tapi pemahamannya langsung seperti itu, cukup nggak dengan syahadat? Disitulah kemudian maksud beliau menyampaikan itu adalah konsepnya tauhidnya dulu. Kenapa? Karena orang yang dihadapinya baru awal, belum melakukan yang lain. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bahwa banyak sekali watak yang menggambarkan bijaknya beliau terkait dengan sebuah kasus harus bagaimana keputusan yang diambil. Sekali lagi kembali ke sini. Dalam kehidupan sehari-hari setiap diri kita pasti juga mengalami situasi di mana harus memilih di antara dua hal yang sangat dilematis. Nah, tindakan bijak yang perlu dipahami tidak datang dari sekedar mengikuti hati. Betul, ada hadis yang mengingatkan kita, mintalah fatwa kepada nuranimu. Ya, memang ada. Mintalah fatwa atau nasihat kepada hati nuranimu. Tetapi mengikuti kata hati saja tidak cukup. Perlu ada kemampuan lain, nalar tadi, dalam rangka menelaah, memahami, menganalisis sebelum mengambil sebuah keputusan. Sikap dan tindakan bijak berasal dari kemampuan melihat akar masalah, root cause-nya. Jadi bahasa bisnisnya ada istilah root cause analysis. Kita harus mampu melakukan analisis akar penyebabnya. Itu artinya menggunakan nalar. Lagi-lagi Quran mengajak kita untuk belajar menjadi ulil albab, ulil absor, sampai pada ulin nuha. Jangan menjadi yang keempat ulin baik. Kalau ulin baik pasti lemah kemampuan nalarnya, karena ulin terus ya. Nah ini mentalitas seperti itu terus digenjot, dipush up, dimotivasi, didorong oleh Quran yang sangat banyak ayatnya. Tapi di sisi lain kita paham, seringkali karena keterbatasan kita, ya, betapapun kita sudah melakukan kemampuan melihat masalah secara jernih dan mendalam, root cause tadi, akar penyebabnya, tetap saja di balik itu banyak hal yang tidak tahu. Ini akidahnya, Pak. Kenapa? Karena madza taksibu goda, apa yang akan kita usahakan besok, la nadri, kita tidak tahu hakikatnya. Di balik itu, sebagaimana ayat ini, antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, lalu tidak kita ambil keputusannya, menghindar.
Padahal boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu, yang kita campakkan, yang kita pinggirkan, justru khairul lakum, baik. Inilah inilah konsep Islam. Jangan mengambil keputusan semata-mata menggunakan nalar saja, tapi mohonlah kepada Allah sedemikian rupa. Tetap bermohon. Bismillah, sambil memutuskan apakah itu tanda tangan, sambil berharap apa yang kita putuskan ini benar. Karena di sini tidak boleh seorang mukmin mengatakan, ya sudah, ini saja, ini pasti benar. Keliru itu. Sebab kata-kata ini pasti benar akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam, ketika dampaknya ternyata sebaliknya, di situ bisa stres. Jadi ayat ini bisa menjadi salah satu nilai filosofis panduannya, bahwa boleh kita melakukan analisis akar penyebab, lalu mengambil keputusan yang mana setelah dikaji, tetapi di sisi lain selalu mohon kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu orang atau nabi dalam hal ini yang bisa menjadi teladan, maka disebut uswatun hasanah, berkaitan dengan sikap bijak tadi, adalah Ibrahim alaihissalam. Kita bisa belajar dari beliau karena beliau memiliki atau mendapatkan ar-rusydu. Apa itu ar-rusydu? Kita kutip dulu ayatnya ya. Surat Al-Anbiya ayat 51 mengatakan, walaqad ataina Ibrahim, sungguh kami beri Ibrahim. Dalam Quran kalimat laqad ataina itu relatif sering disebut ya. Laqad ataina, coba kita lihat berapa kali Allah gunakan kalimat laqad ataina. Setidaknya 16 kali Allah menggunakan walaqad ataina, tetapi orangnya beda-beda. Laqad ataina Ibrahim, ayat lain laqad ataina Musa. Mungkin paling sering Musa. Paling banyak ayat yang menggunakan laqad ataina Musa dibanding Ibrahim. Berapa kali terkait dengan Musa? 10 kali. Jadi kami sudah memberi Musa, ada kitab sebagai Furqan, ada mukjizat, sedangkan memberi Ibrahim hanya 1 ayat ini. Sisanya kepada konteks yang lain. Jadi Bapak Ibu, mengapa Allah memberi Ibrahim? Apa yang diberi? Rusdahu, rusdun dari kata rosyada. Rusdun dari kata rosyada, nanti muncul kata lain, rasyid. Jadi khulafaur rasyidin itu satu akar ya. Nah, rusdun itu oleh Ibnu Katsir misalnya disebutnya menggambarkan kesempurnaan akal dan jiwa seseorang yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak sangat tepat dan lurus. Jadi tepat dan lurus karena kemampuan analisisnya sangat baik. Nah, di sisi lain yang unik para bapak dan ibu, ayat ini menyebutkan mengapa Allah memberi Ibrahim ataina, kemampuan yang dengan akal jiwa yang kuat, tepat, lurus tadi. Sebabnya alimin, Allah tahu Ibrahim itu pantas mendapatkannya. Sebab Allah tahu beliau memiliki semangat atau spirit mencari, berpikir tentang sesuatu sedemikian rupa ya. Sejak muda Ibrahim memiliki sense of knowledge yang kuat. Disinilah kita bisa mengambil sikap beliau bahwa sejak muda upaya mencari menemukan Tuhan, menemukan kebenaran sedemikian tinggi dalam diri beliau. Itulah sebabnya di surat 16 Ibrahim mendapatkan 4 anugerah. 1, ummatan. Ibrahim itu disebut teladan sekaligus leader, imam, pemimpin. Kedua, Ibrahim itu disebut qanitan, orang yang tunduk patuh kepada Allah yang luar biasa.
Ketiga, Ibrahim itu disebut hanifan, yang hatinya dan pikirannya selalu lurus, tidak pernah salah, konsisten mengikuti kebenaran. Dan keempat, syakiron, orang yang sangat mudah berterima kasih, entah kepada Allah, entah kepada orang lain. Jadi pada diri beliau, mengapa diberi oleh Allah arusdahu? Tadi Allah merasa ini pantas untuk diberi. Nah, belajar dari sini supaya kita mendapatkan arusdu, ya sama, memantaskan diri. Dimulai dari mana? Dari hati dulu. Kita senantiasa berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi, bahwa itu tidak menyenangkan, ya. Tapi kita belajar ridho, raditu billah, sebagaimana yang sudah sering kita baca ya. Kita menerima apapun yang Allah berikan dalam konteks tertentu. Nah, sekarang sedang ramai viral, Pak, contoh mengenai tidak memiliki rusdahu, kurang tepat dalam mengambil sebuah keputusan adalah Gubernur Banten yang memecat tapi kemudian mengembalikan lagi kepala sekolah yang menegur siswanya dari merokok, kemudian oleh siswa yang lain di demo. Berarti artinya anak yang merokok ini dibenarkan, kesannya begitu. Pada mulanya gubernur langsung memecat, menghentikan, menonaktifkan kepala sekolah ini awalnya seolah-olah benar. Tapi setelah desakan kuat dari berbagai pihak dalam konteks bagaimana bisa kepala sekolah disalahkan sementara menegur anak yang merokok di sekolah, ini dampaknya kan besar, Pak. Nah, rupa-rupanya Gubernur Banten kemudian berpikir cepat mengembalikan. Artinya bukan persoalan mengembalikan haknya sebagai kepala sekolah, tapi tindakannya menghentikan bahkan memecat tadi adalah contoh betapa kurang bijaknya yang bersangkutan, kurang mendalaminya persoalan yang dikaitkan dengan pendidikan. Ditambah lagi orang tua dari anak-anak yang dihukum tadi protes juga, berarti dia pun sama orang yang tidak mengerti hakikat pendidikan. Bahwa menegur dengan cara seperti itu disangkanya sebagai sesuatu yang salah. Akhirnya ya sudah, ditantang, silakan Anda didik sendiri anakmu. Kalau memang setiap guru menegur anak yang bermasalah disalahkan oleh mereka. Nah, seperti itu, Pak, gambarannya. Nah, ini jadi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini lucu. Ya sih, sekarang sudah dikembalikan, kepala sekolah tetap menjadi kepala sekolah, tapi tindakan sebelumnya dengan memecat itulah gambaran kurang bijak gitu. Kurang mendalam hakikat persoalannya sebelum mengambil sebuah keputusan. Terburu-buru. Ini para Bapak dan Ibu, kita belajar dari kasus ini. Sekarang kita ambil beberapa contoh. Apa poin? Apa saja keputusan yang harus kita lakukan telaahnya sebelum mengambil sebuah keputusan, ya atau tidak. Pertama, melatih jeda sebelum merespon. Ada ruang, ada waktu kita untuk mendalami sesuatu tidak dengan emosional. Saya kira contoh ini banyak, Pak. Orang mengambil tergesa-gesa karena ingin keluar dari sebuah tekanan yang menghimpitnya. Betul seperti tadi. Kita akan mengalami kebingungan andai kata kita hadir sebagai pemimpin pada waktu Musa alaihissalam disuruh mengambil keputusan. Bagaimana tindakannya? Betul di situ, Pak. Tetapi, nah, kembali lagi, ketenangan hati, ketentraman rohani menjadi penentunya. Oleh sebab itu, berhentilah sejenak, meskipun beberapa menit, ya, beberapa detik bahkan, sebelum menjawab dalam rangka memberi ruang untuk menimbang konsekuensi secara menyeluruh. Sebab di setiap keputusan ada akibat, ada konsekuensi.
yang harus ditanggung. Persoalannya adalah apakah konsekuensi itu nantinya hanya untuk diri kita atau ada pihak lain yang dirugikan. Itulah persoalannya. Jadi kembali kepada Pak Gubernur yang keliru tadi, beliau lupa bahwa tindakan teguran itu secara substansial adalah bagian dari pendidikan. Lalu kenapa yang disalahkan kepala sekolahnya, apalagi dengan langsung dipecat tadi? Inilah sebuah tindakan terburu-buru yang tidak memberi ruang, tidak memberi jeda, sehingga kemudian tidak keliru mengambil sebuah keputusan. Jadi pembiasaan ada jeda, risiko penyesalan di kemudian hari dapat diminimalisir. Itulah sebabnya psikolog, filosof, apalagi hadis Quran, banyak sekali ajakan kepada kita untuk mengambil ruang sebentar dulu. Coba timbang dulu sebelum mengambil keputusan. Saya ambil contoh Pak ya. Pertama, dalam konteks konflik suami istri, Al-Quran misalnya surat 4 ayat 35, bagi saya itu menggambarkan adanya jeda untuk jangan dulu putuskan, ya udah kita cerai saja. Sebentar, kata Allah, fab'ats, coba kirim hakaman min ahlihi, coba kirim wakil dari laki-laki, wa hakaman min ahliha, kirim wakil dari perempuan. Yuk kita islah. Nah ini jeda itulah bagaimana upaya untuk menghindari terjadinya keputusan yang keliru. Jadi Allah memerintahkan cari hakaman baik laki maupun perempuan, sejatinya adalah itu ruang untuk bisa menenteramkan, sehingga keputusannya tidak didorong oleh emosi dengan mengabaikan rasional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu contoh pertama. Contoh kedua, Rasulullah SAW juga sama, memberi ruang dulu, tidak merespon dengan emosional. Ketika misalnya Aisyah radhiyallahu anha sempat memprovokasi beberapa istri yang lain supaya meminta ghanimah. Merasa bahwa ghanimahku untuk orang lain saja, kita juga pengen. Sementara langsung dibagikan kepada kaum muslim. Di sini Aisyah merasa, kenapa sih kita juga kan punya hak. Padahal beda pandangan. Rasulullah SAW memandang belum waktunya untuk mementingkan diri. Gak boleh. Kita dahulukan karena sangat membutuhkan. Itu maksudnya Pak. Tapi rupa-rupanya mereka sudah tidak tahan lagi untuk terus meminta. Di sisi lain dalam pandangan Rasul ini sangat berbahaya kalau dibiarkan istri-istri ini akan jadi duri. Tapi di sisi lain tidak mungkin beliau mengambil keputusan dengan emosional. Lantas apa yang beliau lakukan? Beliau pun segera bermohon kepada Allah. Apa tindakan yang mesti beliau lakukan? Persoalannya, memohon kepada Allah berupa wahyu tidak berarti harus langsung dijawab. Terserah Allah jawabannya seperti apa. Selama belum ada wahyu, maka beliau tidak mengambil keputusan. Itu sama dengan ruang waktu atau jeda tadi. Nah, tapi karena itu wahyu, ya beliau menunggu saja sampai berpuluh hari. Ini persoalannya, Pak. Berpuluh hari itulah yang aduh lama sekali ya. Disitulah persoalannya. Terlatih di situ kita sabarnya, ridhonya terhadap apa yang Allah lakukan. Pada akhirnya turunlah ayat memberi jawaban. Hei Muhammad ya ayuhan nabi, itu kalimatnya Pak. Ya ayuhan nabi qul, katakan kepada istrimu, pasanganmu itu, sini ta'ala kumpul. Kalau kalian mau dunia, boleh. Aku ceraikan hari ini, lalu silakan minta seberapa banyak emas yang kalian inginkan. Tapi syaratnya cerai dulu. Kalau ingin surga, stop keinginan yang berlebihan itu. Ikuti apa kata Allah dan apa kata Rasul. Pilihannya mana Pak?
usia semakin menua, kalau dunia apa saja yang dipikirkan, dikhawatirkan gagal masuk jannah, ya sudah menerima. Itulah contoh bahwa beliau melatih untuk mencari jeda waktu atau ruang sebelum merespon sesuatu. Nah, dalam keseharian kita akan sangat sering menghadapi seperti ini, timbang-timbang, ya. Makanya di dalam Islam mengambil keputusan dengan amarah itu tidak sah. Misalnya menjatuhkan talak, tapi emosi nggak boleh, tidak sah jatuhnya. Yang kedua, salah satu penyebab keputusan buruk adalah campur aduk antara fakta dan asumsi. Fakta asumsi ini yang perlu kita bedakan. Sepakat bahwa fakta itu apa yang benar-benar terjadi, maka lazim disebut faktual namanya, ya, aktual atau faktual. Adapun interpretasi, tafsiran adalah asumsi, cara memaknai itu. Interpretasi atau tafsiran berarti cara memaknai sebuah fakta. Apakah cara memaknai sebuah fakta selalu benar? Belum tentu juga. Tetapi boleh menginterpretasi, hanya hati-hati. Maka ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, lihat dulu faktanya. Jadi apa yang lagi-lagi dilakukan oleh kepala sekolah tadi, dia tidak bisa membedakan fakta dengan interpretasi dia. Dampaknya keliru. Putuskan pecat kepala sekolah, tapi ternyata oh ya dia ada yang salah, dibalikin lagi. Inilah gambaran, Pak, bahwa beberapa kali sepanjang 10 tahun kemarin Presiden Jokowi itu sering mengambil keputusan yang salah, kan, Pak? Kemudian dikoreksi, sudah dikeluarkan, ada reaksi dari masyarakat, baru ditarik lagi. Itu kan contoh keputusan yang keliru karena fakta dan interpretasinya sangat jauh berbeda. Jadi faktanya hanya contohnya berkaitan dengan mungkin menyampaikan sesuatu terhadap seseorang yang kalau tidak dipahami faktanya atau sesuatu yang sebenarnya akan direspon dengan emosional, seolah-olah apa yang disampaikan itu menyerang pribadi, padahal justru sebaliknya. Nah, apakah Rasulullah SAW juga mengalami hal yang sama? Pernah, Pak. Misalnya kita lihat, Allah mengingatkan beliau supaya membedakan antara fakta dan interpretasi itu lewat surat 6. Di surat 6 ayat 33 Allah sampai, ya ini belajar juga buat kita, ya, sampai mengingatkan beliau dengan mengatakan qad na'lamu. Surat 6 ayat 33. Qad na'lamu innahu la yakhzunuka alladhi yaqulun. Kami tahu Muhammad, kami tahu ucapan mereka, maksudnya mereka ini kafirin Quraisy, ya, tokoh-tokoh Quraisy. Kami tahu ucapan mereka membuatmu sedih, ya kami tahu. Lalu Allah bilang, sebetulnya la yukadzibunak, mereka tidak mendustakanmu, mereka tidak membencimu. Yang mereka bantah, yang mereka lawan, yang mereka tentang adalah yang kamu sampaikan, alias kalimat-kalimat beliau, ajakan bertauhid. Itu yang ditentang, yang dibenci, bukan membenci pribadi. Tapi betapa sulit, jangankan kita, ya, beliau saja masih sulit membedakan itu. Buktinya tadi kesedihan. Dari sini jelas bahwa kemampuan seseorang merespon sesuatu itu sangat erat kaitannya dengan kemampuan memilah, memilih, membedakan mana yang fakta dengan mana yang interpretasi tadi, Pak. Sehingga kita bisa bijak menyikapinya, ya. Ini dalam konteks keseharian, kalau kita sering terjebak oleh campur aduknya fakta dan interpretasi, seringkali menimbulkan konflik pasti, ya. Itulah sebabnya kembali lagi, mari kita belajar terus untuk memahami faktanya, bahwa interpretasi boleh-boleh saja,
tapi kemudian jangan sampai keliru dalam mengambil keputusan. Sebab ketika keputusan berbasis interpretasi saja tanpa fakta sangat berbahaya. Quran juga sering mengajak kita untuk ambil fakta. Mana faktanya, mana datanya, mana buktinya. Misalnya, orang-orang kafir selalu mengatakan kami ahli surga, tapi tanpa fakta, tanpa data. Maka Allah bilang kepada mereka, Qul Muhammad, tanyakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana fakta data bahwa kalian adalah ahlul jannah? Tidak bisa jawab. Jadi sama seperti itu. Dengan ayat itu, hatu burhanakum, setiap mukmin mengambil sesuatu keputusan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ambillah hatu, buktinya, datanya, faktanya, supaya tidak menimbulkan masalah tadi ya. Itu yang kedua. Hal ketiga terkait dengan keputusan adalah menimbang dampak jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Dari apa yang kita lakukan ini. Memang sekali lagi agak rumit kalau kita tidak biasa. Tapi disinilah seringkali saya katakan bahwa belajar terus sama-sama. Keputusan yang diambil berdasarkan manfaat jangka pendek sering berakhir mengecewakan. Sehingga kemudian kalimat yang muncul, oh tahu begini mah nggak jadi kemarin. Nah itu Pak. Kalau tahu begini ngapain kemarin? Bahaya Pak. Orang yang bijak mempertimbangkan agar keputusan hari ini mempengaruhi masa depan. Maka di situ kemampuan menerawang, menelaah gitu ya, menganalisis menjadi sangat penting. Tentu kembali lagi ke Al-Baqarah tadi surat 216 bahwa nalar harus dipakai untuk menganalisis, tapi sekali lagi sebagai mukmin kembalikan kepada Allah. Ya Allah, jika ini baik dan benar, gitu kan kalimatnya. Jika ini baik dan benar untuk agamaku, untuk akhiratku, mudahkan pelaksanaannya. Jika tidak, jauhkan. Itu hal yang paling indah bagi saya untuk seorang mukmin terkait dengan tadi, Pak. Maka cara terbaik adalah membiasakan diri untuk memproyeksikan, maksudnya melakukan refleksi. Kira-kira kondisi apa saja yang diduga akan terjadi kalau keputusan ini kita ambil. Nah itu hal-hal sekali lagi meskipun itu di luar kemampuan diri, karena belum tentu terjadi juga, namun tetap kita lakukan. Seseorang harus mampu menahan dorongan impulsifnya dari dalam diri dan menumbuhkan kesadaran bahwa sebuah keputusan besar jarang sekali membutuhkan jawaban instan. Itu instan bisa berbahaya bagi kehidupan seseorang. Di sisi lain para bapak, instan itu atau sifat tergesa-gesa bagian dari sifat buruk manusia. Misalnya di dalam Quran itu ada kalimat innal insana khuliqa halu'an, ada. Atau di ayat lain disebutnya manusia itu khuliqal insana ajulan, terburu-buru, tergesa-gesa. Itu sama dengan instan. Nah, salah satu contoh yang menggambarkan gambaran dampak jangka panjang yang perlu diperhatikan sedemikian rupa adalah saat Rasulullah SAW tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Atau ada juga dalam konteks yang lain. Misalnya ya, Rasulullah SAW kedatangan anak beliau yang perempuan, Fatimah Az-Zahra. Waktu itu Az-Zahra memohon kepada beliau, tolonglah ya, kami agak berat untuk mengerjakan rumah tangga, kirimlah kepada kami pembantu. Apa yang beliau jawaban? Alih-alih mengirim pembantu, yang Allah berikan kepada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah diberikan yang lebih baik, yakni zikir berupa tasbih, tahmid, takbir. Kesan yang muncul, apa hubungannya antara ingin hadirnya seorang pembantu dengan tindakan beliau memberikan zikir? Bagi orang yang tidak mengerti keputusan itu, pasti
Yang dimintakan pembantu, bukan masalah zikir. Jawabannya masalah zikir yang diberikan. Itu artinya Allah hanya ingin mendidik beliau, berjuanglah. Jangan masih bisa diatasi. Ini saja supaya kuat, zikirnya diperbanyak. Di sini para bapak ya, sebuah gambaran bahwa beliau mengajari anaknya berpikir jauh ke depan, jangka panjangnya, karena itu masih bisa diatasi. Pikiran beliau zikir yang diperkuat supaya batinnya tidak gampang mengeluh. Itulah contoh, dan masih banyak lagi gambaran dampak jangka panjang yang perlu dipertimbangkan ya. Yang ketiga, yang keempat adalah menggunakan prinsip nilai pribadi. Ketika ada self interest, Pak, terkait dengan sesuatu, pasti seseorang akan bimbang untuk mengambil sebuah keputusan. Di sini para pejabat tinggi kita sering terjebak oleh ambigu, kebimbangan, bias mengambil keputusan. Kenapa? Karena tidak berbasis pada nilai pribadi, self value-nya. Ketika seseorang mengambil sebuah keputusan sesuai dengan nilai pribadi, keyakinan di dalamnya kuat, kejujuran juga ada, insya Allah dia akan tenang mengambil keputusan tanpa ada self interest, tanpa bertanya begini, ini kalau saya putuskan yang ini, soalnya saya juga pernah, itu kan, saya takut kena juga dampaknya dari situ. Kalau masa lalu seseorang pernah melakukan itu atau bahkan masih terjadi self interest tadi, maka dia akan bimbang mengambil sebuah keputusan. Disinilah gambaran, Pak. Jika integritas itu menjadi nilai utamanya, dia tidak terlibat di dalamnya, maka menerima tawaran apapun yang disinyalir bisa masuk kategori misalnya suap, bagi yang bersangkutan tidak akan melakukan. Inilah yang hari ini masih terjadi di negara kita. Mungkin populer istilahnya tersandra, keputusannya tersandra. Kenapa? Kalau yang bersangkutan mengambil keputusan, pasti ikutan kena di dalamnya. Di situ gambarannya, Pak. Contoh sederhana kemarin, ada tuntutan kan supaya DPR mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, contoh itu, Pak. Karena tidak sedikit dari anggota DPR yang tanda kutip bingung mereka. Ketika akan disahkan undang-undang itu, mereka takut menjadi bagian korban pertama gitu. Jadi gimana ini ya? Tidak disahkan masalah, disahkan bermasalah. Akibatnya ya sudah sampai hari ini begitu. Tapi kalau betul-betul integritas mereka kuat, nggak peduli, sabodo, siaplah gitu. Inilah persoalan di kita, baik eksekutif sebagian ataupun legislatif. Nah, di sisi lain itu ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Inna sidqa yahdi ilal birri. Orang yang jujur itu atau kejujuran itu pasti membimbing pada albirru, kebaikan. Wa innal birru, dan kebaikan itu pasti mengarah kepada jannah. Nyambung. Maka orang yang selalu yasduk, jujur, benar, berintegritas, pasti Allah sebut siddiqan. Hatta yuktaba indallah siddiqan, akan dicatat, akan ditulis orang tadi menjadi siddiq. Ibrahim alaihissalam tadi contohnya, Pak. Maka pantaslah oleh Allah diberi rusdahu tadi. Begitu pula sebaliknya. Kalau terbiasa dengan dusta, ya sudah akan terus menerus dusta. Di sisi lain, para bapak, untuk mendapatkan orang-orang yang sidik di akhir zaman sulit. Sebab ini hadisnya mengingatkan beliau. Beliau mengingatkan kita bahwa innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha. Sepeninggalku, kata beliau, akan muncul orang-orang yang lebih mementingkan diri, atharatun, atau kemungkaran semakin merajalela, kata beliau. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang mesti kami lakukan kalau kami hidup masa itu? Beliau menjawabnya,
tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, tetaplah kalian tunaikan kebenaran dan tetaplah bermohon kepada Allah. Tas'alunallaha alladzi lakum. Kenapa mesti memohon kepada Allah, Pak? Sebab pada saat kita berintegritas untuk menegakkan kebenaran, kalau batin kita kurang kuat bergantung kepada Allah, boleh jadi lemah. Maka jangan lupa tunaikan kebenaran, tapi di sisi lain tas'alunallah, teruslah bermohon. Antara lain yang terkenal itu, Pak, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu benar dan beri kami rezeki kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Sebaliknya perlihatkan kebatilan itu batil, ya Allah. Warzuqna, dan beri kami rezeki kemampuan ijtinabah untuk menjauhi kebatilan itu. Agaknya orang yang memiliki nilai pribadi, Pak, self value pejabat kita hari ini yang sedang viral adalah ini namanya Pak Menko. Saya kira beliau sedang naik daun dengan konsepnya yang luar biasa ya. Termasuk berani mengambil 12 kebijakan, berani katanya. Bagi saya, kenapa beliau begitu berani, kuat, tidak seolah-olah tidak takut pada apapun? Ya sama, karena punya self value. Begitu pula Bapak masih ingat ketika Luhut menekan Anies berkaitan dengan reklamasi? Lihat saja acara Najwa. Apa kata Anies? Jalan terus. Artinya beliau punya self value di situ. Kalau nggak punya self value, pasti masih bingung. Tapi karena ada self value, yakin beliau tidak terlibat di dalamnya, tidak ada kepentingan apapun, tapi demi masyarakat jalan terus. Regulasinya jelas, aturannya diikuti sesuai petunjuk, selesai, bergantunglah kepada Allah. Jadi orang seperti inilah yang disebut punya self value, dan dia tidak akan pernah tersandra oleh siapapun. Nah, negeri kita sangat sulit mencari orang-orang yang seperti ini, Pak. Tetapi dibutuhkan gitu, sesungguhnya ya, sangat dibutuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian masih ada 3 poin lagi sebetulnya ya, yang berkaitan dengan kita belajar dari sisi pengambilan keputusan, mengumpulkan perspektif yang berbeda. Kita juga sama di sini. Perspektif berbeda itu penting supaya tidak salah atau tidak keliru dalam menetapkan sesuatu. Contoh sederhana, Rasulullah SAW sholat asar, kemudian beliau 5 rakaat, Pak. Sahabat bingung, tapi karena Rasul sudah ikuti saja. Setelah beres, terjadilah rame diskusi di belakang. 5 ya? Iya. Akhirnya, yakin gak 5? Iya 5. Yakin? Iya 5. Ditanya, ya Rasulullah, maaf, apakah hari ini sholat asarnya 5 rakaat? Enggak, 4. 5 ya Rasul? 4. Coba yang lain, 4, 5. 5 ya Rasul. Kenapa gak ngasih tahu? Nah, bagi saya ketika beliau konfirmasi, betul nggak? Coba tanya yang lain, betul nggak 5 rakaat atau 4? Maaf ya Rasul, tadi itu 5. Kenapa nggak dikasih tahu? Oh, saya pikir hari ini rakaatnya ditambah jadi 5 gitu. Itu gambaran bahwa beliau tidak langsung memvonis dulu, tapi coba tanya yang lain. Namanya perspektif, tinjauan dari pihak lain, sehingga lebih kaya gitu ya dalam mengambil sesuatu. Makanya kembali ke yang tadi, beliau selalu melihat dulu perspektif, bahkan memberi kesempatan pada orang lain untuk berpendapat selama bukan wahyu yang menjadi dalilnya. Maksud saya gini, tidak sedikit peristiwa sahabat pun demikian. Ya Rasulullah, apakah keputusan ini pribadi atau sudah ada wahyunya? Kalau jawabannya, oh ini masih pribadi, gimana gitu? Boleh nggak saya berpendapat? Silakan, diberi kesempatan tuh.
silakan berpendapat, baru diputuskan. Tapi kalau jawaban beliau ini sudah wahyu Allah, baru mereka bilang sami'na wa ta'na. Jadi sikap itu Pak yang dimunculkan harusnya dalam diri kita, sehingga kita kaya perspektifnya tanpa menyalahi perintah Allah ya. Kemudian yang keenam, mengelola emosi sebelum memutuskan. Karena apa? Emosi itu bahan bakar berbahaya. Maka disinilah sering di awal saya katakan, Islam melarang mengambil keputusan saat marah. Tidak boleh. Cerai itu tidak sah menurut ulama kalau talaknya dalam kondisi marah, termasuk mabuk ya, tidak diperkenankan di situ. Yang terakhir adalah menerima ketidakpastian dengan lapang dada. Nah, ini ridho bahasa lainnya, bahwa apa yang boleh jadi pendapat kita pun tidak diterima, tapi di situ kita belajar. Masalahnya sekarang dalam kehidupan sosial tidak sedikit yang kemudian tidak dewasa, sehingga saat pendapatnya tidak diterima, kemudian dalam sebuah musyawarah, gimana Bapak, silakan berpendapat, semua diam, tapi ketika keluar langsung saya mau mual ngiluan, naon pendapat saya nggak diterima, itu nggak dewasa Pak. Kalau protes kan tadi diberi kesempatan di depan, disitulah kita berargumen, bukan mengambil keputusan sendiri yang keluar dari keputusan bersama tadi. Ini contoh tidak bisa menerima ketidakpastian atau tidak bisa menerima perbedaan. Padahal lapang dada itu akan membuat kita nyaman. Demikian para bapak hadirin rahimakumullah, poin-poin penting kita belajar mengambil sebuah keputusan dalam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga hablum minallah tetap baik, hablum minannas pun sama. Tidak terjadi yang namanya al-adawah, permusuhan yang tak berkesudahan. Barakallahu li wa lakum. Mungkin ada yang didiskusikan, mangga. Mangga Pak. Kita barangkali dapat berpegang dalam kondisi sebagai makhluk biasa pada kesalahan dengan menyebutkan semua itu adalah sudah Takdir. Iya. Tahun yang lalu ya, itu berlaku berjalan di manusia bisa menekankan dirinya itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tak lupa, makhluk yang banyak salahnya. Sehingga Allah menyebutkan juga di dalam surat Al-Munaf. Oh, surat 3. Keputusan itu dari kesalahan-kesalahan atau pahala-pahala yang diberikan hanya pada masa setelah kiamat. Wa isqala rabbul kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna Yaumal qiyamah. Faqad faz. Jadi faz itu kemenangannya itu kalau mereka itu sudah diputuskan setelah kiamat. Tapi kalau sebelum kiamat masih silakan pikir-pikir. Jadi keputusan itu diambil seperti misalnya Presiden kita menyampaikan 20.000 pasukan perdamaian akan dikirim segera. Lalu Presiden Amerika nagih, kapan itu? Setelah pertemuan Mesir, KTT perdamaian.
Oke, baik. Saya ambil beberapa poin ya. Pertama, tentang tentang firman Allah, tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pahala kalian disempurnakan pada hari kiamat. Tuwaffauna menunjukkan bahwa pembalasan. Nah, basis pembalasan yang Allah berikan kepada setiap orang dalam ayat lain adalah amal. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi prinsipnya tetap faktual alias fakta. Fakta bahwa kita beramal hari ini itulah yang dirangkum, dicatat, direkod di dalam buku catatan amal. Buku catatan amal itu menjadi data bagi seseorang untuk mendapatkan tuwaffauna atau tujzauna. Apakah dia nanti dapat faqad faz atau sebaliknya? Hasilnya sekali lagi berpijak pada apa yang ada keputusannya di dalam buku catatan amal. Yang pertama, terkait dengan keputusan tadi mengenai perdamaian itu bagi saya mestinya apakah keputusan untuk mendatangkan pasukan perdamaian sudah dipikirkan dalam, apalagi yang bermasalah itu memberikan syarat bahwa siap mengakui Israel sebagai negara selama gitu ya. Padahal syarat itu mestinya nggak usah dikeluarkan. Kenapa? Karena sudah sangat jelas bahwa dari sisi historis Israel itu jelas-jelas menyalahi berbagai hal secara konstitusional, regulasi internasional, termasuk dari sisi agama. Apalagi mereka hanya klaim sebagai pihak yang paling berhak mendapatkan promised land, tanah yang dijanjikan. Itu gak ada, sudah gugur sesungguhnya. Tetapi mereka memutarbalikkan fakta. Jadi bagi saya ucapan mensyaratkan bahwa kami akan mengakui Anda sebagai negara berdaulat selama Palestina diberi kemerdekaan tetap tidak tepat sebetulnya secara pandangan historis Islam. Sebab apa? Tadi Pak, nilai-nilai dalil bahwa mereka itu pemilik promised land, tanahnya dijanjikan, nggak tepat juga. Banyak ulama sudah menyebut, memberikan analisis bahwa itu sudah digugurkan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu mengenai klaim sebagai pihak yang memiliki hak untuk tanah yang disebut Al-Quds tadi. Jadi perlu dipertimbangkan lagi persoalan tadi, memberi syarat seperti itu. Itu barangkali Pak, wallahu a'lam. Mengapa? Ya, gimana Pak? Tapi keputusan ucapan itu sudah disampaikan dan merupakan keputusan sehingga Trump masih bisa dikoreksi Pak. Ya. Dan kesalahan itu oleh Allah dikatakan itu takdir sudah 50.000 tahun. Oh beda Pak. Oke, poin ketiga masalah takdir. Ya, kalau itu benar. Kalian tidak tahu. Lihat buktikan saja nanti, yaitu apa? Bahwa ada yang menganalisis nanti kasusnya seperti Indonesia, dipecah dulu jadi serikat jadi satu, kemudian dalam proses berikutnya jadilah 27 Desember di mana konferensinya jadi hak untuk menyebutkan menyerahkan. Bagaimana kalau saya Ya baik Pak. Jadi banyak variabel yang boleh jadi tindakan pihak luar sana dikhawatirkan justru bisa menimbulkan kejadian masa lalu
di mana risk akan terjadi itu bahaya, Pak. Jadi perlu keberanian di sini ya, pemimpin kita perlu keberanian untuk menolak intervensi entah dengan cara halus atau sebaliknya. Kita jangan terjebak dengan kata takdir yang seolah-olah pasif gitu. Karena ketika kita ini sudah takdir lalu diam, padahal tidak sedikit ayat atau hadis yang sebaliknya mengajak kita untuk tegak berdiri, bahwa kita mengimani takdir, ya. Tetapi konteksnya adalah ikhtiar kita pun dituntut oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Jangan terjebak oleh ini sudah takdir lalu diam. Gitu. Tidak boleh, ada ikhtiar yang perlu kita lakukan. Wallahu a'lam. Mengapa? Terima kasih. Proses tadi yang Ustaz bahas ini saya simpulkan adalah bagaimana kemampuan atau kompetensi leadership yang dituntut. Karena setiap individu itu adalah seorang leader. Ya. Satu itu. Terus yang kedua memang tadi disinggung juga ada semua itu dipengaruhi oleh set value. Tapi ada nilai-nilai yang dari luar yang seringkali bahwa dia tidak punya otoriti tapi dia punya power. Ustaz At-Latif sering menyinggung-nyinggung kalau beliau ceramah di depan para birokrat, hati-hati bahwa kamu boleh baik sama bupati, tapi kamu juga harus baik sama ibu bupati. Jadi ada peluang bahwa power itu juga bisa mempengaruhi otoriti. Terus ada kaitan juga kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, MBG bahkan berisi gratis ya. Belakangan dirasakan menjadi makan beracun gratis ya. Itu awalnya kami flashback itu pada saat kampanye karena latar belakangnya banyak stunting di Indonesia. Padahal stunting itu kan dialami oleh orang-orang yang memang tidak mampu. Tapi kok solusinya MBG? Nah ini apalagi di 2026 kan ada 335 triliun yang dianggarkan untuk MBG. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita analisa bahwa permasalahannya kalau memang latar belakangnya itu karena stunting, terus kok solusinya MBG kayaknya orang akan dicekoki dengan dikasih ikannya tidak dikasih kayunya. Padahal analisis dari para ahli kenapa juga 335 triliun itu untuk menambahkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pemberian peluang kerja atau peluang berusaha bagi masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang unemployment dan seterusnya gitu. Nah, ini yang mungkin apakah keputusan itu, tapi kalau sudah presiden ngomong begini, kalau itu janji di kampanye, itu tidak sesuatu yang perlu dikoreksi bahwa kalau kita sama duduk sama-sama sebenarnya tidak alih-alih untuk walaupun di kampanye sudah disampaikan seperti itu, kalau memang kondisinya itu tidak tepat, keputusannya seperti itu, solusinya bukan MBG, kenapa tidak bisa kita pakai? Inilah mungkin pengaruh bahwa apa yang tadi kita bahas di samping ada self value, juga ada faktor eksternal juga yang mungkin berpengaruh, Ustaz. Termasuk contoh tadi Ustaz menyampaikan Gubernur Banten yang saya tanya-tanya apakah dia mengambil keputusan tidak ada masukan dari dinasnya misalnya. Kan dia seorang guru, seorang kepala sekolah, mestinya dia kan mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang informasi yang langsung, dia mungkin tidak tabayun dulu dan sebagainya, mungkin mengambil keputusan. Mungkin ada faktor eksternal yang dia berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Terima kasih. Baik, poin pertama mengenai setiap kita pemimpin benar. Kullukum ra'in, setiap kita itu pemikul tanggung jawab. Di dalam kalimat ra'in juga termuat keharusan mengambil sebuah keputusan sekecil apapun. Karena kita ini kullukum ra'in, lantas akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang sudah kita tunaikan kepemimpinan itu. Disinilah setiap mukmin semestinya terdorong untuk
berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Selain self value, juga harus melihat antisipasinya bagi nilai-nilai circle yang masuk ke dalamnya. Padahal saat nilai-nilai masuk ke dalamnya, pada saat yang sama kita rapuh dari sisi pertahanan, bukan tidak mungkin terjebak lagi pada istilah kita blunder tadi ya, dalam hal kaitan dengan pengambilan keputusan. Tentang poin kedua, Pak, betul, dengan nilai yang sedemikian besar, agaknya peran Kemensos yang dulu waktu zaman misalnya sebelum Risma ya, itu kebetulan ada teman yang penulis di kantor, beliau itu direktur di Kemensosnya bidang pemberdayaan sosial, Pak. Beliau menerbitkan buku yang pernah saya edit ya, tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau itu yang mestinya dimaksimalkan dengan anggaran yang besar tadi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek kesempatan atau peluang kerja, jauh lebih memberdayakan mereka dari sisi aspek kemanusiaan ya. Agaknya pertanyaannya muncul tadi, apakah bisa dianulir atau paling tidak dikoreksi? Sebetulnya kalau tidak takut atau punya self value, balik lagi ya, tidak takut karena punya pandangan yang kuat bahwa terkait dengan itu, bisa saja sangat mungkin untuk dikoreksi. Apakah ditiadakan sama sekali, diganti dengan program baru, atau dikurangi porsinya dengan menekankan pada aspek pemberdayaannya. Kalau beliau pemimpin negeri kita ini punya pertimbangan jauh yang lebih luas, mestinya tidak perlu alergi untuk cut misalnya dalam beberapa waktu, ganti dengan program yang lain tanpa perlu mempertimbangkan apakah ke depan seperti apa sabodo lah tanda kutip ya, dari sisi masalah jabatan misalnya. Bukan tidak mungkin, Pak, kalau dikaitkan dengan takdir tadi, itu mengubah takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Jadi insya Allah kalau beliau berani mempertimbangkan itu tanpa peduli dengan persoalan populis misalnya, insya Allah bisa di situ menyelamatkan jauh lebih besar ya. Bahwa ada background stunting tadi kan, sebetulnya itu janggal sebelumnya dan terjadi karena persoalan mental. Bagi saya justru program itu membiarkan masyarakat kita tidak memiliki kemandirian, kebergantungan semata-mata pada persoalan perut, tidak bagaimana membuat dirinya lebih berdaya gitu. Dikhawatirkannya malah powerless kan ya, hilang kemandiriannya. Ya mudah-mudahan dari berbagai pandangan bisa berubahlah di tengah jalan. Ya kita tidak tahu, tapi kita berharap ada perubahan signifikan gitu. Itu memang itu contoh secara nasional, kalau kita kembalikan pada diri kita masing-masing, ini memang jadi wahana untuk evaluasi diri. Ya. Sesuatu yang sudah diputuskan, kalau memang perkembangannya memang ada sesuatu yang perlu dikoreksi, saya pikir itu tidak alami untuk dikoreksi. Betul. Karena memang tadi kemampuan untuk membentengi dari faktor eksternal, terutama orang itu memang tidak punya authority, tapi powernya terlalu besar. Ya. Dan kemarin sudah dengar ada seorang ustaz punya dengan organisasinya, dan sebetulnya leader dari organisasi itu tidak masalah itu. Tapi keputusan dari leader itu sangat dipengaruhi oleh power dari istrinya gitu. Itu bahaya, Pak. Ya ini belum sampai sekarang tidak selesai. Jadi memang antisipasi bahwa kita pun juga mungkin suatu saat kita menghadapi masalah, kita punya self value, kita punya nilai-nilai yang tadi memang sudah kita pertimbangkan, tapi seringkali bahwa nilai-nilai itu kalah oleh yang power tadi. Ya. Nah, kalau itu benar, nanti masuknya kepada
At-Taghabun 14 bahwa ingat innama min azwajikum aduwwal lakum. Pasanganmu bisa menjadi musuh. Kenapa? Karena background dari ayat itu pun ada hubungan dengan pengaruh pasangan mengambil keputusan. Suaminya ingin berangkat perang, tetapi istrinya menghadang. Itu kan bagian. Jadi mestinya kita bisa bersikap tegas sebagaimana Rasul. Kalau ini bisa mempengaruhi sangat berbahaya, menimbulkan bahaya, beranilah mengatakan tidak supaya tidak dimasuki oleh intervensi dari luar atau internal pasangan misalnya kalau dikaitkan tadi. Jadi disitulah baik lagi ke self value, dia harus berani untuk mengambil sesuatu demi kemaslahatan mestinya gambarannya. Demikian barangkali. Terima kasih para bapak. Kita lanjutkan kembali insyaallah pada bagian berikutnya adalah terakhir, yakni islah, bagaimana kita melakukan perbaikan tadi termasuk dari apa yang kita diskusikan pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.